semua materinya bisa disampaikan dengan selesai nanti ya sampai sebelum maghrib insyaallah. Demikian waktu dan tempat kami persilakan Ustaz Amin untuk menyampaikan materi. Waliyatafadhal mazkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Sebelum kita melanjutkan materi tentang karyawan yang ideal, terlebih dahulu saya ajak teman-teman untuk membaca hadis yang sangat panjang. Tidak ada di modul, akan saya tampilkan di depan. Nanti saya minta salah satu membacanya. Baik, coba share screen dulu. Nah, hadisnya sekian ini ya, panjang sekali ya. Udah? Mungkin boleh diserahkan ke salah satu untuk membacanya. Silakan. Boleh? Ini boleh? Kenapa, Pak? Silakan. Alhamdulillah. Baik, saya bacakan dulu di depan ya. Silakan duduk dulu. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Fadzakaral ghulul. Lalu beliau menyinggung tentang ghulul. Ghulul itu harta khianat, harta korupsi, mengambil hak orang lain. Wa'azzamahu wa'azzama amrah. Beliau menganggap serius masalah ghulul ini. Lalu beliau bersabda, panjang sekali ya. Silakan kita baca terjemahannya. Silakan. Boleh dibaca? Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul unta yang mengeluarkan suara. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepadamu. Ya. Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul kuda yang mengeluarkan suara." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepadamu." Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul kambing yang mengembek. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepadamu." Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul budak yang berteriak. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepadamu." Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul pakaian. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepadamu." Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul benda diam, emas dan perak. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepadamu." Baik. Jadi ini aneka bentuk korupsi yang nanti di yaumil qiyamah akan dibawa oleh pemiliknya. Sehingga mungkin ketika di dunia tidak diketahui, tapi di akhirat dipermalukan oleh Allah. Sehingga dia pikul itu harta hasil korupsinya kelak di yaumil qiyamah. Lalu dia minta tolong, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah aku." Berarti dia melihat Nabi atau tidak? Melihat. Kemudian dia minta tolong, minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah SAW? "Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan hal ini kepadamu."
Masing-masing minta tolong seperti itu. Korupsi kuda, korupsi onta, korupsi sapi, korupsi pakaian, korupsi dinar dan dirham, korupsi uang, semuanya minta tolong kepada Nabi SAW. Namun Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sama. La ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan hal ini kepadamu. Sehingga koruptor kelak di hari kiamat enggak dapat syafaat. Makanya bahaya besar ketika seseorang mengambil apa yang bukan haknya, apalagi itu adalah harta milik umum, milik perusahaan, milik yayasan, milik negara. Mungkin ketika di dunia dia merasa aman, tapi di yaumil qiyamah dia seperti ini keadaannya. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Baik. Selanjutnya kita akan buka bagian ini. Anda sedang berakad dengan Allah, maka jangan khianat. Kenapa kita sebut berakad dengan Allah? Karena ketika kita berakad dengan orang lain, saat Anda diterima sebagai karyawan di grup iRoom, apakah Anda tanda tangan MOU? Dulu tanda tangan MOU enggak, Pak? Enggak tanda tangan. Terus ngapain? Waktu diterima itu Anda melakukan apa? Kesepakatan apa? Enggak ada kesepakatan. Ada. Secara lisan ditunjukkan. Nanti ada ini, ada ini, ada ini. Ditunjukkan secara lisan. Sudah? Saat Anda ditunjukkan aneka kesepakatan itu dan Anda menerima, berarti itu sama dengan apa? Setuju dengan semua klausul yang ada. Begitu kan? Anda setuju dengan semua klausul yang ada. Maka hakikatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah karena Allah perintahkan agar kita memenuhi setiap aturan. Termasuk kesepakatan yang termuat di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi setiap akad yang kita buat. Apa sih makna memenuhi akad itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna memenuhi akad adalah memenuhi al-uhud, perjanjian. Penuhilah al-uqud, maknanya adalah al-uhud. Penuhilah setiap perjanjian. Sehingga memenuhi akad sama dengan memenuhi semua perjanjian yang termaktub dalam akad tersebut. Ketika kita daftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita menandatangani akad atau sepakat dengan aneka klausul yang ada di dalamnya, selama klausul itu tidak bertentangan dengan aturan syariat, pada hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua pihak. Mengikat bagi Anda dan mengikat bagi setiap orang yang berakad. Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika kita mendatangani akad, hakikatnya sedang berakad dengan Allah. Sehingga setiap pelanggaran terhadap akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Setiap pelanggaran terhadap akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Duh, kenapa kamu tidak melakukannya? Jadi kalau melanggar itu sama dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, menjalankan amanah termasuk ibadah. Sehingga misalnya amanahnya apa? Saya disuruh ini, dan dulu saya sepakat dengan itu. Berarti sekarang Anda memikul sebuah amanah. Saat Anda tunaikan amanah itu, hakikatnya Anda sedang melaksanakan perintah Allah. Hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah. Dan menunaikan amanah termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kita lihat di sini betapa ajaran Islam itu sangat memuliakan amanah. Ya. Sampai amanah ini diperintahkan oleh Allah, jaga amanah itu.
Baik. Bahkan di ayat yang lain Allah memberikan pujian kepada orang beriman karena mereka memiliki sifat amanah. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan di antara sifat orang yang beriman adalah orang yang menjaga amanah dan janji yang telah mereka buat. Dari sinilah ada peluang pahala bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah. Jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah, karena pembeda antara yang sifatnya rutinitas dengan kegiatan yang berpahala terletak pada niat. Jadi maksud saya begini, Anda melakukan rutinitas yang baik dan itu sudah menjadi kebiasaan. Lalu rutinitas yang baik yang sudah menjadi kebiasaan ini kapan bisa bernilai ibadah? Jika diiringi dengan niat. Niat dalam rangka apa? Melaksanakan perintah. Baik, coba masnya ini. Nah, kalau masuk toilet, mana yang didahulukan? Kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Itu kebiasaan Anda atau karena latar belakang apa? Perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Kayak gimana perintahnya? Tidak tahu ya. Baik. Jadi kita diajarkan kalau pakai baju lengan kanan dulu yang dimasukkan, pakai sandal kaki kanan dulu yang didahulukan, pakai celana kaki kanan dulu yang didahulukan dan seterusnya. Masuk masjid mana yang didahulukan? Kaki kanan dulu. Keluar masjid kaki kiri. Kalau Anda lakukan itu hanya sebatas kebiasaan, nggak ada nilai pahala. Tapi kalau Anda lakukan itu atas dasar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baru ada nilai pahalanya. Baik. Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang Jepang, orang Korea dikenal sangat amanah dalam menjalankan tugas. Sehingga di sana masuk kerja misalnya jam 8. Masuk kerja jam 8, kok datang jam 8 itu pelanggaran. Kok salah Pak? Kan pas masuk kerja jam 8 ya datang jam 8. Seharusnya kamu datang jam 8 kurang seperempat. Jadi harus ada spare waktu. Kau harus sudah siaga dalam posisi kerja, karena jam 8 itu sudah siap kerja. Bukan jam 8 baru parkir motor, habis itu naruh helm, terus buka mantel, ngerapiin jaket, ngobrol dulu sama teman sebelahnya, habis itu jalan bareng ke kantor, baru fingerprint, atau fingerprintnya sudah di depan ya, karena dia sudah masuk tadi misalnya. Terus nyantai dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, baru efektif kerja jam 9. Terlalu banyak waktu yang dia buang. Dan itu mungkin kualitas dari karyawan di Indonesia. Terlalu banyak waktu yang dia buang. Sehingga waktu efektif bekerja, kerja jam 8. Mulai jam 8 sampai jam 5, waktu efektifnya mungkin jam 9 sampai jam 11 sudah selesai. Subhanallah. Kita mungkin banyak sekali buang-buang waktu, bahkan korupsi waktu untuk aktivitas yang kita lakukan. Orang Jepang, orang Korea dikenal sangat amanah dalam menjalankan tugas. Apakah mereka dapat pahala? Ya, tentu saja tidak. Kenapa tidak dapat pahala, Pak? Karena mereka orang kafir, tidak punya niat, sama sekali tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga amal baiknya tidak dihitung oleh Allah. Anda yang beriman punya kesempatan. Setiap aktivitas amanah yang Anda lakukan bisa bernilai pahala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa kalaupun orang kafir itu dia menggunakan hartanya untuk kegiatan sosial, kenapa tidak dinilai pahala? Sebab belum terdaftar.
Itu sama dengan ada orang gabung di UGM, kemudian dia ikut bersama mahasiswa mengerjakan tugas, bikin TA, minta ijazah. Terus kamu belum terdaftar, ya percuma saja. Sehingga walaupun dia sudah bekerja, tapi karena belum terdaftar tidak dinilai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah dan infak yang mereka keluarkan, illa annahum kafaru billahi wa birasuli, selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, Pak, kalau ada orang kafir berbuat baik kepada orang lain, apa enggak masuk surga, Pak? Dia bisa masuk surga kalau dia masuk Islam. Tapi karena dia belum masuk Islam, belum login, maka tidak dinilai. Sehingga kalau mau dinilai, orang kafir ini harus masuk Islam dulu. Ilustrasinya kayak tadi ya, seorang pelajar yang dia bergabung dengan aktivitas mahasiswa, tapi dia belum pernah terdaftar, mau ngerjain tugas A, tugas B tidak dinilai. Baik, lanjut. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin ketika bekerja untuk menjalankan amanah itu bisa bernilai ibadah. Namun sekali lagi harus diiringi dengan niat dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena itu bagi mukmin bekerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas, namun bagi mukmin bekerja juga menjalankan perintah untuk menunaikan amanah. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Sehingga Anda tertib ketika bekerja, Anda memenuhi aturan ketika bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu hakikatnya menjalankan perintah bosnya. Perintah siapa? Allah. Kalau diiringi dengan niat, Allah perintahkan saya untuk memenuhi ini. Jadi jaga komitmen. Komitmen dalam beraktivitas muamalah dengan orang lain. Karena komitmen inilah yang nanti akan menjadi pemandu bagi Anda sebagai orang yang disiplin, punya kredibilitas karena Anda menjaga komitmen. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras semua bentuk pengkhianatan. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullaha war rasula." Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya, jaga amanah. Karena lawan dari amanah itu apa? Khianat. Sehingga tidak menunaikan amanah dengan sebenarnya termasuk mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Anda bisa lihat ya, banyak sekali jabatan giveaway ya. Jabatan karena apa? Giveaway. Sehingga dia tidak punya kecakapan atau karena ingin balas budi, akhirnya yang dia lakukan apa? Ya, pengkhianatan banyak di sana. Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah hadis berikut ini. Nanti Anda bisa rasakan apakah hadis ini kira-kira sudah terjadi atau belum. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dianggap jujur. Wa yukadzdzabu fihas shadiq, orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat diberi amanat. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang amanat dianggap pengkhianat. Jadi kira-kira Anda sudah menjumpai zaman ini atau belum? Anda sudah merasakan itu? Sudah? Contohnya di mana, Pak? Politik. Ya, memang namanya politikus ya. Ya,
namanya orang berpolitik kan begitu, ada banyak manuver yang dia lakukan. Maka tidak ada istilah teman abadi, sebagaimana tidak ada istilah lawan abadi. Yang teman bisa jadi lawan, yang lawan bisa jadi teman. Tergantung kepentingan. Tayyib. Cuman mungkin di masyarakat kita bisa menjumpai hal yang sama. Bahkan mohon maaf dalam masalah agama. Sehingga yang berdusta atas nama agama pengikutnya banyak. Masya Allah. Inna maqali maqali. Itu kan ngawur, Pak. Kita juga nggak tahu kenapa orang seperti ini dirawati di negara ini, Pak. Sehingga dia ngomong, Masya Allah, saya bisa berbicara dengan sunan ini, bisa berbicara dengan sunan ini. Subhanallah. Dan kayak gitu ada yang percaya. Dan itu dirawati orang kayak gitu, Pak. Hanya ada di Indonesia. Itulah Indonesia. Masya Allah. Itu kalau berada di luar, Pak, ya mungkin udah hilang orangnya, Pak. Tapi hanya di negara ini orang ngawur, bicara ngawur, penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan, dianggap orang jujur. Sehingga dicari barokahnya. Kemudian sopan ketika di hadapannya. Padahal aslinya dia penipu. Dan menipu urusan dunia dengan menipu urusan agama itu lebih parah mana? Hah? Jadi sama-sama menipu nih, Pak. Menipu. Ada menipu urusan dunia. Menipu urusan dunia contohnya apa? Ya, misalnya manipulasi terkait data transaksi. Itu paling kerugiannya berapa, Pak? Ya paling kerugiannya bisa dihitung rupiah. Tapi kalau menipu urusan agama, apa resiko kerugiannya? Akidah yang menyimpang. Akidah yang sesat. Makanya ini lebih bahaya. Sehingga kalau sudah sampai pada tingkatan penipuan dalam masalah agama, ini nggak bisa ditoleransi. Karena itulah jangan sampai kita jadi korban penipuan dalam masalah agama. Bentuknya adalah salah ambil ilmu kepada guru yang dia senang menipu. Misalnya menyampaikan hadis palsu, menyampaikan sabda Nabi SAW, namun bahasa Arabnya itu tidak ada, Pak. Tapi kemudian disebarkan kemana-mana, keutamaan amalan ini, dalam kurung hadis riwayat Tirmidzi. Coba dong carikan teks Arabnya hadis ini. Saya nggak pernah nemu. Oh, hadis kok bahasa Arabnya nggak ada. Bahasa Arabnya saja tidak ada. Dan kadang orang itu dikasih janji-janji. Udahlah yang penting pokoknya kamu nanti jadi pengikut kami. Insya Allah akan kami tunggu di pintu surga. Masya Allah. Kok enak. Dia bisa ngasih jaminan seperti itu. Dan banyak orang ngawur-ngawur seperti ini. Dan pengikutnya banyak. Ya. Makanya yang komitmen menjaga kejujuran. Kalau ngisi, menyampaikan hadis, berusaha untuk yang valid. Yang hadis yang asli dari Nabi SAW, itu kurang pengikutnya. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang pendusta dianggap jujur. Itu akhir zaman. Dan Anda tadi sudah mengatakan, nampaknya kita sudah merasakan zaman itu. Maka kalau ditipu dalam urusan dunia, mungkin kita hanya menanggung kerugian yang senilai rupiah. Tapi kalau sudah ditipu dalam masalah agama, Anda hilang akidah. Dan kalau sudah hilang akidahnya, tidak ada gantinya. Baik, kita lanjutkan. Di posisi inilah penipuan dalam masalah amanah termasuk di antara bentuk dosa besar. Dan orang yang melakukan dosa besar berkaitan dengan masalah tidak bisa menjaga amanah, akan ada konsekuensi besar di hari kiamat, bahkan termasuk di antara sifat orang munafik. Selanjutnya, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat macam-macam amanah. Saya bacakan keterangan berikut ini.
Amanah dalam bahasa Al-Quran dan bahasa dalil itu memiliki 3 makna. Di sini ada keterangan. Amanah memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-huququl maliyah ats-tsabitah biuqudin kal wada'i wal qurud wal ijarat wa nahwiha. Kita tulis di sini ya. Macam-macam amanah. Macam-macam amanah. Yang pertama, amanah yang pertama adalah semua bentuk hak dalam masalah harta yang timbul karena ada akad. Inilah amanah. Contohnya, Anda bekerja, Anda punya kewajiban untuk melaksanakan tugas, itu amanah. Karena Anda sudah berakad. Ya? Dan sebagai konsekuensinya, pemilik perusahaan berkewajiban memberikan upah, gaji, atau bagi hasil sesuai yang disepakati. Baik. Maka hak yang timbul karena akad ini namanya amanah. Yang kedua, ini Anda boleh kasih contoh ya. Misalnya contoh amanah kerja. Amanah kerja karena sudah akad. Contoh yang lain, amanah untuk memberi gaji. Untuk memberi gaji. Karena seseorang sudah berhasil menunaikan kewajibannya. Yang kedua, lihat di sini ya. Selanjutnya yang kedua, hifdzu asrarin nas, menjaga rahasia orang lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min a'dhamil amanati indallahi yaumal qiyamah." Di antara bentuk amanah yang paling besar di sisi Allah kelak di hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, wa tufdi ilai, thumma yanshuru sirraha. Kemudian seorang istri berduaan dengan suaminya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Ini sama dengan merobek amanah. Hadis riwayat Muslim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits," apabila ada seseorang yang ngejak ngobrol kita, tsumma iltafata, kemudian dia tolah-toleh, sini. Tak kasih tahu. Sebelum dia ngasih tahu dia apa? Tolah-toleh. Fahiya amanatun, itu amanah. Maksudnya apa? Rahasia, jangan disebarkan. Sehingga saat dia mau membisikkan sesuatu, dia mau memberitahu sesuatu, dia lihat kanan kiri dulu, aman, kasih tahu. Berarti ini apa? Rahasia. Nah, yang diberitahu ini jangan bocorkan ke orang lain. Sini, kamu tak kasih tahu ya. Cuman kamu aja yang tak kasih tahu. Jangan kau ceritakan ke yang lain, hanya kamu. Jadikan. Sudah? A menyampaikan ke B, jangan ceritakan ke siapapun. Sudah? Lalu B nggak sabar. Namanya orang punya informasi penting, kan biasanya ada keinginan apa? Ingin menyebarkan. Lalu B ketemu C, dipancing. Kamu tahu nggak ini? Apa sih? Kamu tahu nggak ini? Nggak tahu saya. Ya sudahlah, nggak tahu nggak apa-apa. Apa kok bikin orang kepo jadinya? Ya sudahlah, nggak usah tahu nggak apa-apa. Kamu bikin orang kepo. Kasih tahulah, nggak apa-apa. Cuman aku aja nggak apa-apa. Ya sudah, cuman kamu aja ya. Jangan kasih tahu yang lain. Lebih ngasih tahu ke C. C ngasih tahu ke D. D ngasih tahu ke F. F ngasih tahu ke A. Loh, kamu tahu dari mana? Ada sanadnya itu.
Subhanallah. Baik. Lebih berat mana? Jaga uang atau jaga rahasia? Hah? Jaga rahasia. Jaga rahasia itu berat. Makanya kenapa Nabi SAW menyebut ini amanah? Karena enggak semua orang sanggup menjaganya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang ngajak bicara kamu, tsummal tafata, dan dia tolah-toleh, fahiya amanah. Ini termasuk amanah. Baik. Contoh yang lain. Ya. Berkaitan dengan masalah menjaga rahasia. Seseorang ketika dia ujian, kemudian diberitahu kunci jawaban, dibocori kunci jawaban. Ingin lihat atau tidak lihat? Hah? Ingin lihat. Kenapa ingin lihat? Kunci jawaban. Cuman ini kan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini sebenarnya rahasia, tapi sudah ada di tangan saya. Walaupun sudah ada di tangan kamu, jangan kamu buka. Tetap jaga rahasia ini. Ya, misalnya ya, Anda besok akan ujian. Udah? Malamnya Anda dapat WA. Kunci jawaban ujian besok pagi. Loh, ini kok ada kunci jawaban? Oh, ternyata bocor. Udah? Lihat atau tidak? Kalau kita menjaga rahasia, seharusnya jangan lihat. Walaupun sudah ada di depan saya, hapus, buang. Jaga ujian, tetap punya wibawa dengan cara jangan sampai dibocorkan jawabannya. Dan yang sudah mendapatkan bocoran jawaban, buang bocoran jawaban itu. Karena menjaga rahasia ini bagian dari bentuk menjaga amanah. Yang membocorkan dia salah, dia berdosa. Nah, selanjutnya, hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kalau orang membawa uang orang lain, itu amanah ya. Nah, dengan orang membawa berita untuk disampaikan ke orang lain. Jika orang mengantarkan uang ke orang lain, orang mengantarkan berita ke orang lain, mana yang kira-kira berpeluang terjadi penambahan? Mengantarkan berita. Kalau orang mengantarkan uang, jangankan nambah, kurang iya. Tapi kalau orang mengantarkan berita, tambahannya banyak. Karena menyampaikan persis bagi sebagian orang itu berat. Sehingga dia sukanya nambah-nambahi, dikasih bumbu biar kelihatan lebih sedih, biar kelihatan lebih emosional. Padahal itu termasuk di antara bentuk kurang menjaga amanah. Makanya berita itu ketika berkembang akhirnya persepsinya jadi beragam. Ya. Misalnya si A diberitakan si A sakit, tambahannya si A sakit COVID, tambahannya oh si A opnam, tambahannya mati. Berita yang kesekian berubah jadi mati. Yang ketiga, ini tadi apa yang kedua tadi? Menjaga rahasia orang lain. Baik. Gaji karyawan itu rahasia enggak? Rahasia. Jadi kalau ada karyawan kumpul sama karyawan terus saling sharing info gaji, apa ini Pak? Memalukan. Sebab namanya gaji ini berkaitan dengan urusan pribadi, maka untuk gaji jangan sampai dibocorkan kepada yang lain. Yang ketiga, amanah, makna amanah yang ketiga adalah mas'uliyat wal manasib al-ammah wal khassah. Tanggung jawab dan jabatan, baik jabatan yang terbatas maupun jabatan yang luas. Jabatan dan tanggung jawab. Nah, ada yang sifatnya khusus. Misalnya jabatan di lingkungan, ketua RT, ketua RW. Ada yang sifatnya luas, lebih umum. Misalnya jabatan negara atau jabatan
provinsi dan seterusnya. Namun semuanya itu adalah amanah. Nah, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza duyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah sudah disia-siakan, tidak dijaga dengan baik, tunggulah kebinasaannya. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada yang tidak berhak, maka tunggu kebinasaannya. Jadi kalau jabatan karena alasan giveaway, ini karena kedekatan hubungan, karena teman dekat atau karena kerabat, kamu tak kasih jabatan A, tak kasih jabatan B, padahal itu bukan miliknya, itu perusahaan orang lain misalnya. Atau itu apalagi jabatan negara, lalu ada nepotisme, ada kolusi, fantadhiri sa'ah, tunggu kebinasaannya. Dan seperti ini sudah dipermainkan oleh sebagian orang sehingga dia ingin membuat dinasti di negara demokrasi. Maka jadilah Raja Kalimantan, Raja Sumatera, Raja Papua, ya, atau Raja mana? Raja Konoha. Hadis sahih riwayat Bukhari. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang jangan minta jabatan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Ya Rasulullah, tidakkah Anda menunjukku sebagai pejabat? Jadi Abu Dzar pernah minta jabatan dari Nabi SAW. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Nabi SAW menepuk pundaknya Abu Dzar. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, kamu ini orang lemah. Wa innaha amanatun, dan jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama, dan besok di hari kiamat itu akan menjadi kerugian dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi siapa yang mengambil jabatan itu dengan berhak, dengan cara yang benar. Wa addalladzi alaihi fiha, dan menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya ketika dia menjabat. Hadis riwayat Muslim. Ini pejabat kalau ngerti, ya, mereka akan berpikir 100 kali untuk mencalonkan diri jadi pejabat. Mas, punya keinginan jadi bupati enggak, Mas? Hah? Enggak? Sama sekali? Kalau misalnya aslinya mana? Pekanbaru. Kalau dicalonkan jadi bupati pasti menang, mau enggak? Hah? Enggak mau? Kenapa enggak mau? Berat belakangnya. Kalau dicalonkan jadi camat mau enggak? Enggak mau, kurang tinggi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, banyak orang yang fokus dengan hal-hal positif, yang fokus dengan hal yang positif ya, itu enggak punya minat politik. Saya ketemu banyak pengusaha yang mereka bilang, saya itu paling muak dengan yang namanya politik gitu. Padahal mereka kalau mau nyalon itu bisa, Pak. Mereka yang fokus dengan aktivitas positif, anti politik. Hanya mereka yang enggak punya aktivitas politik yang bergabung, yang tidak punya aktivitas positif, yang suka bergabung di dunia politik. Sehingga kenapa dia bergabung di dunia politik? Pengangguran. Sehingga banyak yang nyalon jadi anggota legislatif ini rata-rata itu. Nah, ini latar belakangnya orang-orang yang mungkin kurang banyak kegiatan yang positif. Makanya dia cari kerjaan di mana? Dunia politik. Jalan cepat menuju sukses politik. Tapi di saat yang sama juga jalan cepat menuju gagal politik. Nah, apapun itu kita diingatkan oleh Nabi SAW, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan amanah itu, yang namanya jabatan itu akan menjadi penyesalan
besok di hari kiamat. Sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham bahwasanya tugas Anda ini adalah amanah, maka berikutnya kita akan lihat pujian Nabi SAW yang diberikan untuk para karyawan. Ada banyak sekali sumber pendapatan manusia. Namun jika kita kelompokkan, secara umum ada dua macam. Yang pertama, keuntungan dari hasil berdagang. Yang kedua, upah dari menjual jasa. Lebih dari itu adalah pemberian orang lain seperti hibah, hadiah, sedekah, warisan, dan seterusnya. Nabi SAW memuji penghasilan seseorang dari jerih payahnya sendiri, baik dari hasil berdagang maupun dari upah menjual jasa. Artinya harta itu didapatkan bukan dari hadiah, hibah, warisan, atau semacamnya, tapi harta yang didapatkan dari usaha pribadinya. Nah, di sini Islam mengajarkan apa? Islam mengajarkan prinsip kemandirian. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para karyawan dan pelaku bisnis. Tujuannya apa? Agar mereka gimana? Tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga kenapa beliau puji Islam mengajarkan kemandirian? Disinilah kita bisa lihat Islam mengajarkan kemandirian. Jadilah muslim yang mandiri, jangan bergantung kepada harta orang lain. Kemandirian itulah yang nanti akan membuat kamu jadi punya harga diri. Tapi kalau terlalu banyak mengandalkan orang lain, bergantung kepada orang lain, justru itu akan membuat kamu jadi terhina di hadapan orang lain. Ada sebagian orang yang hobi dia hanya meminta, hobi dia ngemis, berharap warisan dari orang tua, dan malas bekerja. Sekarang kita lihat. Nabi SAW pernah bersabda dari Al-Miqdam, ma'akala ahadun ta'aman qat. Tidak ada makanan yang lebih baik dimakan seseorang min ayyakula min amalihi, melebihi makanan dari hasil kerjanya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amaliyati. Dan Nabi Dawud alaihissalam beliau makan dari hasil kerjanya. Walaupun Nabi Daud seorang nabi dan beliau seorang raja, tapi nafkahnya bukan dari hasil upeti, tapi dari hasil kerja pribadinya. Dalam hadis yang lain dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib, yang paling baik? Jawab Nabi SAW, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan yang paling baik adalah hasil dari kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Nah, kenapa disebut sebagai pendapatan yang terbaik? Karena tadi berasal dari apa? Kemandirian. Kemudian berasal dari dia bekerja dan seterusnya. Akan berbeda jika bentuknya bekerja untuk status sosial. Jadi kenapa dia kerja hanya di sini? Oh, karena mengejar status sosial. Nabi SAW memuji orang yang bekerja untuk memberi nafkah bagi diri dan keluarganya, sehingga dia tidak menggantungkan kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang bekerja namun untuk motivasi hanya mengejar status sosial. Nabi SAW menyebutnya sebagai jalan setan. Coba lihat di sini ya. Alhamdulillah Anda selamat di sini. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita,
Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan ketekunan orang ini dijadikan untuk kegiatan di jalan Allah, tentu pahalanya akan luar biasa. Kemudian Nabi SAW berkomentar, "In kana yas'a ala waladihi sigara." Kalau dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, fa fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadinya agar dia tidak meminta-minta, fa hiya fi sabilillah, maka itu termasuk fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, termasuk fi sabilillah. Sudah ada berapa orang tadi yang disebutkan? Ada berapa orang? Itulah manusia yang wajib kita nafkahi. Siapa saja manusia yang wajib kita nafkahi? Siapa saja manusia yang wajib kita nafkahi? Satu, diri sendiri. Nah, ini yang pertama ya. Jangan sampai kalian kaliran mati, jangan. Sehingga nafkah untuk diri sendiri ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, istri. Yang ketiga, anak. Yang keempat, orang tua. Ini 4 jalur nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim. Sudah? Maka orang tua ketika dia nggak mampu, anak wajib beri nafkah kepadanya. Sebagaimana dulu ketika anak nggak mampu, orang tua memberikan nafkah kepada sang anak. Maka gantian. Baik. Dan Masya Allah, keberkahan harta seorang muslim, satu orang nafkahnya cukup untuk semua. Sumbernya jadi satu orang, tapi nafkahnya cukup untuk semua. Nah, ini semuanya disebut oleh Nabi SAW. Ketika Anda bekerja dalam rangka untuk mencukupi diri sendiri, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, semuanya fi sabilillah. Fi sabilillah. Masya Allah. Baik, maka makin banyak yang dinafkahi, nilai pahala fi sabilillahnya makin besar. Berarti jumlah ada di mana Pak? Jumlah Pak kira-kira. Jumlah ya cuman ini ya. Mementingkan diri sendiri, nggak gubris untuk punya istri, sehingga dia nggak punya anak, dan kadang orang tua nggak dikasih. Masya Allah. Ngasih orang tua nggak mas? Nah, alhamdulillah. Ngasih orang tua nggak? Ngasih orang tuanya ada di mana? Orang tua tinggal di mana? Di Medan. Oh, bapak tinggal di Medan. Ngasih orang tua? Baik. Yang jomblo, kalau pengen segera bisa dapat pahala banyak, segera nikah. Saat Anda punya anak, maka ketika Anda bekerja untuk ngasih nafkah A, B, C dan seterusnya, fisabilillah. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan yang terakhir, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsura. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka untuk membanggakan dirinya, fa fi sabilis syaitan, di jalan setan. Itu orang yang bekerja hanya karena ngejar status sosial. Contohnya Pak, saya nggak mau kerja kalau nggak jadi ASN. Masih banyak itu. Saya mau kerja kalau saya jadi anggota aparat pemerintah. Saya mau kerja kalau saya jadi anggota TNI, anggota Polri, anggota ini, anggota ini. Ada banyak orang yang seperti itu. Tujuannya apa? Yo biar nanti nama baik keluarga kita terangkat. Sehingga dia bekerja tapi tujuannya untuk status sosial. Ini semangat kerja yang keliru. Kalau memang demikian,
berarti Anda berada di jalan setan. Ya, makanya coba ya, ketika bekerja itu pertimbangannya karena status sosial ataukah pertimbangannya karena saya ingin memberi nafkah kepada keluarga? Kalau pertimbangannya karena status sosial, ini nilainya tercela. Kan banyak orang ingin bekerja biar disebut jadi sebagai priyayi. Tahu priyayi, Pak? Hah? Priyayi itu apa? Hah? Priyayi. Coba kita lihat ya. Arti priyayi. Masya Allah. Ini kurang gawean ini. Arti priyayi. Nah. Priyayi golongan bangsawan dan kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat Jawa. Nah, jadi dia ingin jadi priyayi, setidaknya jadi aparat negara. Nah, kalau seperti itu tujuannya fafi sabilis syaitan. Perhatikanlah orang yang daftar ASN sebagai aparat negara atau aparat negara yang lainnya dengan maksud mendapatkan status sosial atau agar dihormati masyarakat, maka seperti ini masuk kategori fi sabilis syaitan. Di Airum ada nggak yang kayak gitu? Anda punya status sosial nggak kerja di sini? Hah? Nggak ada ya? Yang penting duitnya banyak kan ya? Masya Allah. Sehingga nggak penting status sosial, yang penting apa? Uangnya apa? Banyak. Sepakat, Be? Nggak sepakat? Saya belum fokus ini. Lanjut ya. Jadi di bagian ini, kalau tujuan kita bekerja dalam rangka memberikan nafkah-nafkah tadi, insya Allah nilai kemanfaatannya lebih besar, dan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai fisabilillah. Walhamdulillah. Baik, ini poin sore ini. Dan ada satu renungan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Servis HP itu tangan kotor atau bersih? Bersih. Hasilnya? Hah? Enggak kotor. Contoh ya. Ini langsung saja ya. Belum waktunya ganti spare part, minta ganti spare part. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Boleh? Tidak boleh. Oh, kata bosnya boleh? Boleh, Bang? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Misal ya, saat sedang perbaikan, ini bisa diperbaiki. Anda pilih mana? Memperbaiki atau ganti baru? Hah? Perbaiki. Perbaiki. Jadi berikan yang terbaik untuk konsumen. Karena ini adalah amanah dari konsumen. Dia mempercayakan HP ini kepada Anda. Cuman kan kadang sebagian teknisi ganti. Kamu ini bukan tukang servis, tukang ganti. Kalau tukang servis nggak kayak gitu. Ini rusak di bagian ini. Baik, saya usahakan benerin dulu ya. Kalau nanti tetap nggak bisa, nah baru ganti. Tapi kenyataannya rata-rata hanya ganti. Baik, coba lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap kepada saudaranya sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap kepada saudaranya sebagaimana ingin disikapi yang sama. Bahasa lainnya kayak gini. Kira-kira kalau Anda sebagai teknisi terus ada celah tertentu, sudah, yang seharusnya ini bisa dibenerin, tapi Anda minta ganti sajalah, biar nggak repot. Dan di samping itu juga keuntungannya lebih besar. Baik, terus Anda minta ganti, Anda ganti saja, baru. Andai kan Anda jadi konsumen, bersedia atau tidak? Kenapa tidak?
Karena ngerti. Karena Anda ngerti. Cuman karena konsumen nggak ngerti, Anda langsung minta ganti pas, ini ganti LCD mas, ini ganti ini. Konsumen kan nggak ngerti. Ya cuman sami'na wa ata'na, nurut saja. Padahal andai kan yang jadi konsumen adalah Anda sendiri. Misalnya HP Anda rusak, ya. Terus Anda serahkan ke teman Anda yang lain. Tapi Anda ngerti, cuman Anda nggak punya waktu aja untuk membenerin HP Anda sendiri. Ya. Teman Anda bilang, mas ini harus ganti ini. Karena Anda ngerti, saya nggak percaya. Nggak usah diganti. Karena Anda ngerti. Nah, kurang lebih hadis ini menjelaskan seperti itu. Kalau kau nggak mau diberlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau kamu nggak mau diberlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau kau jadi konsumen mau nggak diberlakukan seperti ini? Oh saya nggak mau pak. Ya jangan memperlakukan konsumen kamu seperti itu. Itu kata kuncinya. Dipahami ya insya Allah? Baik. Walhamdulillah sekarang jam 5. Insya Allah di sisa waktu kita sambung dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah materi yang kedua sudah sampaikan kepada ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh tadi. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Waktu ini akan saya maksimalkan. Saya ada sedikit pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, bagaimana seseorang karyawan bisa menilai dirinya sudah amanah atau belum dalam bekerja tanpa menunggu penilaian dari atasan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa hukumnya tentang yang tadi Ustadz jelaskan nafkah itu? Apa hukumnya bagi istri yang ikut bekerja, yang dia niatkan bekerja itu untuk berjuang bersama mumpung masih muda? Sama satu lagi tips mungkin dari Ustadz untuk motivasi saya ke depannya. Apa tips agar karyawan tetap bisa meluruskan niat bekerja sebagai ibadah, bukan sekedar rutinitas dunia, supaya bekerja itu tetap menyenangkan dan insya Allah mendapatkan pahala? Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama apa tadi? Menilai dirinya, apakah dia sudah termasuk yang amanah ataukah bukan? Jadi sebenarnya amanah ini berkaitan dengan masalah iman, kembali kepada kualitas agama seseorang. Maka sifat amanah ini berbanding lurus dengan iman dan kualitas agama seseorang. Sehingga apakah saya sudah amanah ataukah belum? Cara ngukurnya adalah saat Anda menjalankan tugas itu, ada enggak dorongan iman untuk memenuhi amanah yang sedang dibebankan kepada Anda? Kalau ada, alhamdulillah, insya Allah saya orang yang amanah. Sehingga muncul rasa takut. Hati-hati loh ya, kalau saya salah sengaja saya berdosa. Kalau nanti saya salah tidak sengaja saya harus ganti rugi. Adanya konsekuensi iman, kemudian dia muncul rasa takut, jangan sampai salah, jangan sampai teledor, saya harus kerjakan dengan maksimal, konsekuen, waktunya harus tepat waktu dan seterusnya.
ini bahasa amanah. Dan itu karena dorongan iman. Sehingga intinya saat Anda bekerja, lalu Anda sesuaikan dengan SOP yang ada, diiringi dengan niat agar saya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas saya, insya Allah berarti Anda sudah bisa dihitung sebagai orang yang amanah. Nah, masalah KPI, penilaian dari pihak atasan, apakah Anda termasuk karyawan yang baik atau tidak, itu urusan belakangan. Bukan prestasi yang saya kejar. Walaupun tidak kelihatan, tetap saya lakukan. Ada sebagian orang yang dia kerja bagus ketika disaksikan. Di depan bosnya, Masya Allah, penjilat dia. Sehingga berusaha untuk mendekati bosnya, gimana caranya biar dia bisa mendapatkan pangkat. Yang dia kejar tujuannya hanya pangkat. Biar nanti dapat reward dan seterusnya. Tapi ada juga sebaliknya, orang yang kerja bukan untuk pamrih itu. Ya sudah, tugas saya seperti ini, saya akan jalankan. Karena ini amanah bagi saya, akan saya upayakan. Nah, untuk yang kedua ini, dialah orang yang amanah. Mungkin dalam konteks kerja di perusahaan swasta barangkali tidak begitu kelihatannya. Kalau di instansi pemerintah sangat kelihatan. Tapi pada prinsipnya antara orang yang bekerja karena dia amanah dengan orang yang bekerja karena cari muka berbeda. Yang amanah dia jalankan sesuai dengan SOP, baik dilihat maupun tidak dilihat tetap dia jalankan dengan baik. Yang cari muka ya, kadang mungkin dia kurang produktif tapi ingin kelihatan baik di hadapan atasan dengan cara berusaha untuk melakukan pendekatan ke atasan. Wallahu a'lam. Yang kedua, apa hukumnya bagi istri ikut bekerja agar nanti berjuang bersama? Untuk niat berjuang bersama. Istri kerja keluar rumah atau tidak? Online. Kalau tidak keluar rumah, online insya Allah tidak masalah. Tapi kalau keluar rumah ada banyak pertimbangan yang harus digunakan. Karena wanita itu kalau kerja keluar rumah tentu akan berbeda dibandingkan ketika dia berada di dalam rumah. Boleh-boleh saja sang istri membantu suami walaupun pada asalnya istri tidak berkewajiban untuk memberi nafkah. Cuman nanti harta yang terkumpul jadi milik bersama. Nah, ketika itu harta milik bersama, saat salah satu mati, maka harus ada gonogini. Dibagi dulu mana yang harta istri, mana yang harta suami. Itu yang kadang bikin bingung. Tapi kalau sumbernya dari salah satu saja, jelas, ini hartanya siapa? Oh, bapak saja yang kerja, ibu nggak pernah kerja. Jadi anaknya tahu siapa ahli warisnya. Ya meskipun sah-sah saja suami istri bekerja. Lalu yang ketiga tentang tips bagi karyawan. Bagaimana agar karyawan bisa bekerja karena ibadah, bukan kerja hanya sebatas rutinitas. Ya seperti ini edukasi. Mereka harus diberitahu. Ya kayak model seperti ini. Setelah mereka dikasih tahu, kamu itu kalau niatnya kayak gini dapat pahala. Tapi kalau hanya sebatas rutinitas kau nggak dapat pahala, cuma dapat gaji saja. Biar ada nilai plus, caranya seperti ini. Jadi diberitahu, sebab perubahan batin itu berawal dari pendidikan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Berikutnya pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, satu aja pertanyaan dari saya. Tadi sempat dibahas mengenai nafkah. Mana yang harus didahulukan terlebih dahulu? Antara orang tua atau istri? Antara orang tua atau istri. Terima kasih. Orang tua atau istri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu dijelaskan batasan nafkah. Jadi nafkah itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang.
Sehingga saat seorang A menafkahi istrinya, berarti dia nafkahi kebutuhan pokok untuk istrinya. Dia nafkahi anaknya, berarti dia nafkahi kebutuhan pokok untuk anaknya, dan seterusnya. Nah, nilai kebutuhan pokok di masing-masing daerah itu berbeda. Ada orang yang kebutuhan pokoknya besar karena dia tinggal di kota besar. Ada orang yang kebutuhan pokoknya kecil, murah karena dia tinggal di pelosok desa. Nah, masing-masing berbeda. Oleh karena itu, jika kebutuhan pokok istri dan orang tua bisa dipenuhi oleh seorang lelaki, maka semuanya bisa diberikan secara bersamaan. Ya? Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kurang? Nah, itu baru jadi masalah. Misal ya, tinggal di Sleman, Yogyakarta. Di Sleman itu kira-kira makan sehari 15.000 cukup ya Mas? Wandok 15.000 dapat? Enggak dapat ya? 10.000 ya? 10.000. Misalnya makan sekali 10.000, berarti makan 3 kali minimal 30.000. Nah, kalau orang harus memenuhi nafkah istri dan kedua orang tuanya serta dirinya, berarti kan 4 orang ya. Dia baru saja nikah, harus nanggung nafkah orang tua dan istrinya, 4 orang. Masing-masing 30.000 sehari. Berarti pendapatan dia minimal 120 per hari. Dah? Tapi pendapatan dia cuma 50.000 sehari. 50.000 sehari ternyata nggak cukup untuk berempat ini. Muncul pertanyaan, mana yang harus prioritas? Wallahu alam, para ulama mengatakan istri yang didahulukan. Kok bisa Pak? Sebab dia pakai ikatan nikah. Lah terus saya pengen orang tua, terus nanti istrimu ya nggak dapat. Ya kalau nggak dapat, dia punya hak gugat cerai. Maka saya nggak sanggup kalau begitu Pak. Kalau nggak sanggup ya ceraikan istrimu. Saya sudah nggak sanggup lagi menafkahi kamu, maka saya ceraikan kamu. Silakan kembali ke orang tua sehingga dia dikembalikan untuk dinafkahi oleh orang tuanya. Karena nafkah kepada istri itu konsekuensi dari apa? Dari pernikahan. Sehingga kalau nggak bisa ngasih nafkah, maka harus diceraikan. Baik. Dan saya kira pembahasan mana yang didahulukan, istri atau orang tua, dalam kasus kita saat ini itu bukan masalah nafkah, tapi di atasnya nafkah. Sehingga kalau saya memberikan sesuatu, itu sebaiknya saya berikan ke orang tua atau saya berikan kepada istri. Nah, itu sudah di luar nafkah. Nafkah itu yang kebutuhan mepet itulah nafkah. Kebutuhan ngepasnya berapa itu nafkah. Nah, mungkin kasusnya kayak tadi. Orang hanya punya penghasilan 50.000 sehari, berarti gaji dia 1,5 juta sebulan. Tapi kebutuhan nafkah keluarga dia untuk istri dan 2 orang tuanya plus dia sendiri berarti 4 orang, 1,5 juta kurang ya Pak. Nah itu barulah bicara prioritas. Tapi kenyataannya kalau sekarang ya, apalagi seperti Anda, ini gajinya kan 3 digit ya. Berapa digit tuh? 4 digit. 0,00. Jadi di depannya 0. Baik. Kalau pendapatan Anda nafkah insya Allah cukup untuk istri dan orang tua, sehingga tidak ada benturan di situ. Nah, cuman masalahnya pemberian hibah dan hadiah. Nah, disitulah baru ada siapa yang harus kita prioritaskan. Kalau hibah dan hadiah prioritasnya orang tua. Tapi kalau nafkah prioritasnya istri. Paham maksudnya? Paham. Nah, jadi misalnya mobil, siapa yang harus duluan dikasih mobil? Istri atau orang tua? Hah? Orang tua. Kalau sama-sama minta ya, istri minta mobil, orang tua minta mobil, orang tua dulu. Tapi mobil itu di luar nafkah. Mobil itu di luar nafkah. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah duluan mana? Istri. Karena nafkah itu konsekuensi dari akad nikah. Sebab kalau kau tidak kasih istri, berarti konsekuensinya kau ceraikan istrimu. Jangan tetap diikat dalam pernikahan. Baik. Ini sebagai tambahan ya.
Sebab nafkah ada 3. 1 nasab, 2 pernikahan, 3 kepemilikan. Sudah? Kalau orang tidak bisa menafkahi ketiganya, lepaskan. Sehingga misalnya, saya bisa ngasih nafkah karena nasab, saya bisa ngasih nafkah karena pernikahan, tapi saya tidak bisa ngasih nafkah karena kepemilikan. Berarti kepemilikannya dilepas, biar nggak jadi milik kamu. Maka kamu nanti terkurangi beban nafkahnya. Baik, kayak gini mungkin belum paham jika belum ada mukaddimahnya ya. Sebab nafkah ada 3, nasab, pernikahan, dan kepemilikan. Contoh yang nasab Pak, anak, orang tua. Kalau pernikahan hanya 1, yaitu istri. Kalau kepemilikan, apa yang Anda miliki wajib Anda nafkahi. Contohnya, hewan piaraan, betul sekali ya. Hewan piaraan. Baik. Hewan piaraan butuh dinafkahi nggak Pak? Ya butuh. Berarti saya harus mengeluarkan uang untuk menafkahi itu. Iya. Kalau nggak mampu gimana? Ya kalau nggak mampu jangan memelihara. Gitu ya. Sehingga misalnya orang memelihara sapi. Nafkah sapi sehari 100.000. Satu sapi 100.000 misalnya. Untuk dia belikan rumput, dia belikan pakan, plus obat-obatan. 1 sapi, atau misalnya dia punya 5 sapi. 5 sapi kebutuhannya sehari 100.000. Pendapatan dia 150 sehari. Entek go sapi. Habis untuk sapi. Terus gimana Pak? Saya keberatan kalau kayak gini. Maka kalau keberatan, kau ringankan bebanmu. Pilihannya, kalau kau tidak bisa memberi makan sapimu, maka sapimu dimakan. Sapi dimakan maksudnya apa? Disembelih atau dijual. Sehingga biar nggak jadi beban kamu, lepaskan sapimu, kau jual sapimu. Baik. Sehingga kalau misalnya saya bisa ngasih nafkah anak dan ortu, tapi tidak bisa ngasih nafkah ke istri, ya lepaskan istrimu. Karena saya nggak sanggup saya ngasih nafkah kamu, ya sudah saya lepaskan kamu. Kecuali kalau istri tetap milih bertahan, enggak, saya tidak mau pisah, saya tetap akan bersama abang, apapun yang terjadi. Tapi nanti kamu kelaparan bareng saya, enggak apa-apa, saya kelaparan enggak apa-apa, yang penting tetap bersama kamu. Masya Allah. Daripada bersama yang lain yang enggak jelas. Nah, kalau ternyata beban istrinya kebanyakan, misalnya 3, misalnya. Kok kemudian keberatan Pak kalau saya 3? Ya berarti kamu harus ringankan beban. Caranya? Kurangin. Dikasihkan temennya. Kasihkan temennya gimana? Baik. Makanya jangan nekat untuk nambahi beban jika memang belum sempat dan tidak sanggup untuk mengangkat beban. Masya Allah. Beliau ini karena sudah sering angkat beban, jadi beliau siap dengan aneka beban. Selanjutnya, cukup? Ada lagi? Masih ada pertanyaan? Ada cukup? Baik, satu lagi. Nanti setelah ini persiapan sholat maghrib. Bismillah. Afwan Ustaz, ini pembahasan yang awal yang tadi tentang hisab Ustaz. Hisab. Jadi misalkan gini Ustaz, untuk hati kan kita nggak bisa ngaturin Ustaz, kayak hatinya orang kayak gimana, kayak kita kayak gimana. Jadi misalkan nih kita niatnya untuk menasihatin nih Ustaz. Nah, qadarullah ternyata niatnya tuh kayak menjatuhkan, menjelekkan gitu Ustaz. Nanti kalau misalkan nih kita kan niatnya untuk menasihati, niatnya kita untuk menasihati, terus ternyata dipahaminya kayak nyakitin, ngerendahin gitu Ustaz.
Iya. Misalkan kayak gitu. Nah, sedangkan kita kan niatnya cuma menasihatin, apakah nanti di akhirat akan dihisab juga, Ustaz? Iya. Makasih, Ustaz. Baik. Memberi nasihat itu kan ada cara ya, yang perlu dijaga agar tidak sampai mencemarkan nama baik orang, kemudian menyakiti hati orang dan seterusnya. Selama kita sudah menggunakan cara yang terbaik, misalnya kita nasihati tidak di tempat umum, kemudian kita nasihati dengan bahasa yang sopan, tidak dengan cara membentak-bentak dan seterusnya. Kok dia memahami berbeda, ya itu yang salah dari dia. Tapi kalau kita nasihatinya dengan cara yang salah, di depan umum sebut nama sambil dibentak-bentak. Ini nasihat untuk kamu, rungokno. Siapa namamu? Pak Ijo. Oh, Pak Ijo. Nah, kemudian di depan umum dilihat banyak orang, dipermalukan di depan umum. Sambil dibentak-bentak. Akhirnya banyak orang yang tahu, oh ternyata Pak Ijo tuh kayak gitu. Nah, Pak Ijo emosi. Ini yang memberi nasihat bisa kita salahkan. Cara kamu nggak kayak gitu. Dengan seperti itu kau mempermalukan orang. Baik. Tapi kalau kita sudah menasihati dengan cara yang benar dan tepat sasaran, karena kesalahan itu memang ada pada yang bersangkutan. Kok yang bersangkutan emosi, kecewa dan seterusnya, bahkan merasa kok saya dipermalukan. Saya mempermalukan gimana? Wong cuman berdua kok. Lah kok dia menggurui saya? Saya bukan menggurui, saya memberitahu. Mau disebut menggurui dan tidak, itu urusan dia. Berarti yang salah dia. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri ketika menasihati masyarakatnya, aneka tuduhan disampaikan kepada beliau. Sehingga kalau yang salah dia, nanti siapa yang akan dihisap? Dia. Karena dia dalam hal ini menolak nasihat dengan aneka alasan yang tidak bisa diterima. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dulu ya, karena 15 menit lagi kita maghrib. Kita perlu persiapan. Insyaallah nanti sesi berikutnya jam Ba'da Isya. Setelah sholat Isya. Jadi maghrib sampai Isya bal-balan mereka. Oh makan. Saya kira main bola. Sebenarnya ada satu pertanyaan titipan Ustaz. Boleh, dari teman saya. Mas Anto mau tanya? Katanya kalau hartanya berlebih untuk satu istri, solusinya gimana Ustaz? Hartanya berlebih untuk satu istri. Solusinya bagaimana? Berikan kepada jomblo yang belum nikah. Itu Mas Anto jawabannya. Alhamdulillah acara sesi yang kedua menjadi karyawan yang amanah sudah selesai. Semoga teman-teman semua bisa menjadi karyawan yang amanah ya. Dan insya Allah dari amanah itu dapat balasan pahala yang besar insya Allah nantinya. Bukan sekedar hanya pahala yang besar, balasan di dunia juga nanti yang amanah, bonusnya makin gede dari bosnya insya Allah. Amin ya. Amin. Ya insya Allah kita break sholat maghrib, kemudian makan, kembali lagi nanti habis sholat isya datang di sini. Semoga Allah mudahkan semua kita untuk tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dapat hadiah Ustaz. Ada 3 orang Ustaz. Nah, bukunya itu pengusaha mulai miskin. Semoga menjadi pengusaha juga nanti ya. Boleh nggak bos? Jadi pengusaha bos? Karyawan? Boleh, sangat disupport. bukan ARM internasional Ustaz. Jadi sebentar. Ini Ustaz, jadi di ARM itu dari 32 mungkin ya sekarang cabang itu sebagiannya itu adalah milik mereka Ustaz. Iya, jadi kita kelola bareng, kemudian hasilnya kita bagi 2. Dan itu mungkin salah satu yang buat mereka termotivasi di sini. Dan mereka lama-lama Ustaz, jadi hampir jarang orang keluar masuk di perusahaan kita gitu. Sohe Ustaz. Ya, itu Ustaz. Ya, insyaallah itu mari kita tutup sesi kedua ini doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.